Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq, summa khalaqa razaqal liman razaq, wa razaqal haqqa liman wafaq, wa wafaqal haqqa liman sabaq. Asyhadu an la ilaha illallahil malikul haq, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ala nahjil mutlaq. Pertama-tama marilah kita panjatkan pondok pesantren tersebut berada di bawah naungan Ibunda Hajat Tifah Sa'adiyah sendiri. Semoga rezeki yang Bapak Ibu keluarkan, rezeki yang Bapak Ibu salurkan dibalas berpuluh-puluh kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang transit Abu Dhabi. Kurang lebih transit selama 3 jam. Kemudian kumpul pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 13.00 maksimal. Kenapa harus datang lebih awal? Karena yang pertama kita akan merapikan koper terlebih dahulu, kemudian kita akan check-in bagasi, kemudian kita akan mendengarkan arahan dari pembimbing serta doa bersama sebelum keberangkatan. Saat di Madinah pada hari Ahad tanggal 22 September, sholat tahajud dan ibadah sunnah lainnya di Masjid Nabawi, kemudian sholat subuh di Masjid Nabawi, kemudian sarapan di restoran hotel, sholat zuhur dan asar berjamaah di Masjid Nabawi, sudah memakai pakaian ihram. Nanti akan di reminder terus oleh pembimbing dan muthaif Bapak Ibu sekalian. Kemudian tibalah Bapak Ibu di Mekah pada hari pertama, hari Selasa tanggal 24 September, kurang lebih pukul 21.00 by bis. Kemudian Bapak dan Ibu beristirahat dan persiapan untuk umroh pertama. Dan umroh pertama itu wajib tidak boleh batal. Berikut adalah hotel Bapak dan Ibu selama berada di Mekah yang bernama Hotel Snot Ajat. Jarak hotel ke Masjidil Haram kurang lebih 300 meter. Kemudian ini adalah lobi hotel. Dan ini adalah restoran Bapak dan Ibu. Untuk jadwalnya masih sama seperti yang berada di Madinah. Sarapan pukul 6.00 sampai 9.30. Kemudian makan siang 13.00 sampai 15.30. Kemudian makan malam 18.00 sampai pukul 22.00. Ketiga pada hari Kamis tanggal 26 September pukul 7.00 persiapan ziarah luar kota Mekah. Yang pertama, Bapak dan Ibu insya Allah akan mengunjungi Jabal Sur, kemudian ke Jabal Rahmah, kemudian Musdalifah, Mina, dan Jabal Nur tidak turun, hanya di bis saja. Kemudian setelah Bapak dan Ibu melaksanakan ziarah luar kota Mekah, insya Allah Bapak dan Ibu akan mengambil mikot di Masjid Jikrona untuk pelaksanaan umroh kedua. Kemudian pada hari keempat yang berada di hadapan Bapak Ibu sekalian, kemudian muthaif Bapak dan Ibu bernama Ustaz Salim Ahmad, insya Allah nanti akan bertemu pada saat Bapak Ibu yang di masjid. Kemudian untuk suhu di Madinah, siang 40 derajat, malam 26 derajat. Untuk suhu di Mekah, siang 41 derajat, malam 25 derajat. Di Bandara Jakarta, tim Zahidah yang ada di Jakarta akan membantu Bapak dan Ibu untuk setting kuota umroh. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa isi aja pulsa seperti biasa. Itu minimal 400.000. Kecuali kartu Bapak dan Ibu yang pasca bayar, itu mungkin harus langsung segera nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa berbuat salah. Nabi juga mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti punya salah. Tapi wa khairul khata'ina tawwabun, kata Nabi Muhammad. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, dia yang selalu bertaubat. Jadi kita ini makin besarnya pahala kalau kita sholat di Masjid Nabawi. Sholat di masjid saya nih, kata Nabi, 1000 kali lipat lebih besar dibanding di tempat lain. Kalau kita sholat di sini dapat di 1, berarti kalau kita sholat di Masjid Nabawi Madinah, kita dapat pahala 1000. Ini adalah perumpamaan yang dikasih oleh Nabi SAW agar kita semangat bisa datang ke Masjid Nabawi. Kita bisa berziarah ke Masjid Nabawi. Kita dapat 1000 pahala kebaikan lebih utama dibanding tempat lain.
Dan itu juga berlaku buat ibadah-ibadah kebaikan yang lain. Sedekah. Di sini sedekah, andai sedekahnya nilainya 1. Maka kalau kita di tanah suci Madinah Al-Munawwarah, di dalam Masjid Nabawi kita sedekah kita juga dikalikan 1000 kali lipat. Baca Quran di sini, masya Allah, 1 juz. Setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Kata Nabi SAW, Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf, melainkan alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Berarti baru baca Alif Lam Mim di Mekah. Kenapa kita ke Madinah dulu? Nah, ke Madinah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah juga menjadi program daripada yang disediakan oleh Zahidatul Travel. Pertama, kita menuju Madinah dalam rangka ziarah kepada Imamul Haramain, ziarah kepada imamnya sang pemilik tanah dua suci. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa kita, sowan. Kita mau datang ke rumah seseorang nih, atau kita mau datang bertandang ke kantor, kita sowan dulu sama orangnya, sowan dulu sama yang punya. Kebetulan Nabi Muhammad adanya, beliau dimakamkan jasadnya di Madinatul Munawwarah, persisnya ada di dalam Masjid Nabawi. Beliau disemayamkan di sana, ada kuburnya. Maka kita datang ke sana. Yang pertama, ziarah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, Raudhah taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kita ke Madinah, banyak keutamaan yang akan kita dapatkan. Next. Baik, kita bicara Madinah dulu. Jadi sampai Madinah Bapak Ibu, nanti kita lihat, apalagi ini adalah bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti kita dapat keistimewaan Bapak Ibu. Nabi sejatinya, ini guru-guru saya menerangkan, kalau ada orang yang dia melangkahkan kakinya sampai berziarah ke makam Nabi SAW, sejatinya dia diundang oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti kita datang ke sana, Bapak Ibu, itu Nabi yang manggil kita, Nabi yang mengundang kita, Nabi yang menginginkan kita datang berziarah di depan makamnya. Lalu kalau kita sudah berziarah di depan makam Nabi SAW, kita dapatkan satu keutamaan yang Nabi sebutkan. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang akan ke Madinah dalam rangka kita sowan kepada Nabi Muhammad, dan juga kita ambil keutamaan-keutamaan yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu, nanti kita akan melakukan 2 kegiatan di sana. Yang pertama ziarah dalam, lalu yang kedua ziarah luar. Ziarah dalam ini maksudnya adalah kita mengenali tempat-tempat yang ada di dalam Masjid Nabawi. Jadi di dalam Masjid Nabawi ini ada banyak situs-situs sejarah peninggalan daripada Nabi Muhammad SAW yang nanti kita jelaskan satu persatu. Di antaranya ada Raudhah, lalu ada makam Nabi SAW, ada posisinya di sebelah mana nanti kita akan jelaskan. Lalu ada Baqi. Ini adalah ziarah dalam. Lalu nanti ziarah luar adalah ziarah daripada luar masjid. Kita keluar daripada Masjid Nabawi, kita menggunakan bis. Di situ pun di bentangan kota Madinah Al-Munawwarah, di luar daripada Masjid Nabawi, banyak juga situs-situs peninggalan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW sebelum Masjid Nabawi ini. Lalu nanti kita sampai juga ke kebun kurma, kita sampai ke Jabal Uhud, Masjid Kiblatain, dan Masjid 7 atau Masjid Sabah. Next. Jadi lewat aplikasi Nusuk, ya. Nanti mungkin bisa dicoba di rumah aplikasi Nusuk, lalu masukkan nama, nomor paspor. Nah, nanti di kedatangan kita lihat itinerary kita di Madinah ini tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, sempatkan di situ, masukin jamnya. Nah, insya Allah kalau tidak penuh kuotanya, kita bisa masuk lagi ke Raudhah yang kedua kalinya. Tapi dari Zahidatul Travel hanya 1 kali kesempatan saja tasrihnya diberikan untuk masuk secara rombongan. Bapak Ibu, inilah Raudhah. Ini mimbarnya Nabi Muhammad SAW, mimbar. Dulu mimbarnya nggak setinggi ini. Ini mimbar yang tinggi ini setelah di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan juga disempurnakan di era Utsmaniyah, baru dibikin tinggi. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW mimbarnya cuma 3 anak tangga, mungkin kecil gitu, nggak tinggi seperti ini. Dibuat tinggi, kenapa? Karena dulu nggak ada speaker Pak, jamaah sampai belakang. Jadi imam yang menjadi khatib Jumat ketika itu, agar terlihat dan suaranya terdengar, dibuatlah mimbarnya tinggi. Nah, kalau dulu Nabi nggak tinggi. Di Masjidil Haram maka keutamaannya 100.000 kali lipat. Al-Fami'ah fima siwah, kata Nabi SAW, 100.000 kali lipat lebih utama. Artinya Bapak Ibu, kalau di Indonesia kita sholat di masjid ini yang dekatnya Masjid Mutia, kita sholat
anggap pahalanya 1. Maka kalau kita sholat duhur di Masjidil Haram, pahala kita 100.000. Jadi bayangkan memang betapa orang-orang yang ada di Mekah Al-Mukarramah yang beribadah ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sholat di dekat-dekat sini nih, posisinya di depan Ka'bah, berapa juta miliar manusia di belakang kita yang sampai sholat di belakang. Belum lagi yang di India, belum lagi yang di Pakistan, belum lagi yang di Singapura, belum lagi sampai Indonesia. Tempat yang juga menjadi tempat favoritnya Nabi SAW untuk berdoa. Di tempat ini Nabi doanya nempel seluruh badan dan tangan di Ka'bah, nempel gini. Loh, dia nempel badannya. Rasulullah kalau sampai multazam, ini multazam nih antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, sampai nempel dadanya, wajahnya, pipinya, tangannya, kedua lengan, kedua telapak tangannya pada Ka'bah dan merangkak doa. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang akan berhutang untuk bisa sampai di sini. Tapi luar biasanya dikasih keutamaan yang mau berdoa seperti doa di multazam ini, maka cukup tarik garis ke belakang, masih sejajar dengan multazam, maka keutamanya pun sama seperti doa di multazam. Baik Bapak Ibu, selanjutnya next ada Hijr Ismail. Hijr Ismail ini bangunan setengah yang mungkin kalau sepinggang kita atau sebadan kita posisinya nih, yang merupakan bagian daripada Ka'bah. Sejarahnya dulu Nabi Ibrahim ini yang membangun Ka'bah sedemikian rupa. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, sejarah Ka'bah Baitullah yang pertama kali menciptakan, yang pertama kali membangun adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah membangun lebih dulu sebelum makhluk-makhluknya Ka'bah Baitullah, dan sudah dibangun, diposisikan tempatnya oleh para malaikat, lalu disempurnakan di zaman Nabi Adam. Udah dibangun Ka'bah di zaman Nabi Adam hanya berupa altar, bahasa kita mungkin tempat atau untuk beribadah, hanya seperti itu. Maka ada satu riwayat, ada doanya, Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Nanti sama-sama kita baca doanya sama-sama. Kemarin terakhir saya bawa rombongan Ibu Negara Jokowi itu bawa Mas Kaisang, juga bawa Mbak Kahiyang beserta pasangannya dan cucunya, bawa juga pas pampres 2 bis. Kalau pas pampres diajak ke sini nih, suaranya menggema. Kan kalau ini kita bacanya Rabbil fir warham, nggak akan ikutin fir. Itu pas pampres luar biasa tuh, Rabbil fir semua, Rabbil fir warham, sampai mereka tuh terkesan. Ustaz, kayaknya yang paling terkesan di saat ini begitu kita baca Rabbil fir warham ya Ustaz. Ini kayaknya kita bakal bawa nih kalau lagi habis apel di sana. Ini posisi Safa dan Marwah, penampakan seperti ini, penampakan areanya lurus membentang sepanjang 400 meter. 400 meter itu ada panjang dari Safa ke Marwah. Berarti kita berjalan 7 kali putar. Kalau tawaf kan 7 kali putaran sempurna. Kalau Safa Marwah sa'inya nih hitungnya begini. Kita dari Safa pertama, titik pertama sampai ke Marwah dihitung 1. Lalu dari Marwah balik lagi ke Safa dihitung 2. Lalu Safa ke Marwah dihitung 3, Marwah ke Safa dihitung 4, lalu dihitung 5, dihitung 6. Yang terakhir hitungan ke-7 pasti terakhirnya adalah di Marwah. Nah, jadi putaran terakhir ke-7 itu kita berhentinya di Marwah. Ini berarti 7 kali 400 meter. Nah, ini kita harus betul-betul siapkan energi kita. Dan juga ada lampu hijau membentang di atas kepala, panjangnya 50 meter. Ini namanya ramel. Ramel itu disunahkan buat laki-laki, bapak-bapak lari-lari kecil ini, kayak jogging. Ibu-ibu enggak, kalau ibu-ibu jalan biasa, tapi kalau bapak-bapak jalannya dipercepat seolah-olah lari kecil ya. Itu sa'i. Next. Nah, ini penampakan Bukit Safa. Bukit Safa adalah titik pertama kita melakukan sa'i. Masih ada bekas Bukit Safa yang bisa kita lihat nanti di pagar nih, sama pemerintah Saudi di pagar, agar kita nggak sampai masuk naik ke atas. Nah, Bukit Safa dan Bukit Marwah itu ada
nilai sejarah di mana Ibunda Siti Hajar mencari-cari yang namanya air untuk Nabi Ismail kecil ketika itu. Kita keliling kota Makkah juga menggunakan bis. Kemana saja kita berziarah, kita akan ke Jabal Tur, kita ke Jabal Rahmah, ke Musdalifah, Mina, Masjid Ji'ranah, dan juga Jabal Nur. Next, insyaallah Kamis 26 September. Yang pertama kita ke Jabal Sur. Jabal Sur ini adalah salah satu napak tilas perjuangan Nabi SAW ketika mau hijrah ke Madinah. Dari Mekah, Nabi sudah mulai diintimidasi, intimidasinya juga sudah mulai kasar, bahkan ada ancaman pembunuhan. Maka Allah perintahkan Nabi untuk hijrah. Nabi pindah dalam rangka mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi pindahnya Nabi bukan karena Nabi pengecut, bukan karena Nabi takut. Karena begitu Nabi dikepung, Nabi nggak gentar sedikit pun, Nabi nggak takut sedikit pun. Bahkan ada satu kejadian dalam riwayat, Nabi Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi mau keluar dari rumahnya, Allah tidurkan tuh semua pasukan-pasukan kafir yang mengepung rumah Nabi, dibuat tidur, dibuat ngantuk karena posisinya malam-malam. Begitu tidur semuanya, Nabi dengan mudahnya dan dengan santainya, bukan lari, bukan ngumpet-ngumpet, bukan nindik-nindik, Nabi jalan santai di hadapan mereka yang mengepung, lalu Nabi tuangkan pasir di atas wajah mereka masing-masing. Nabi santai, keluarnya dari rumah santai, berarti Nabi bukan pengecut. Nah inilah peristiwa hijrah. Insya Allah kita akan cerita panjang lebar di posisi Jabal Sur. Jabal Sur ini tempatnya Nabi cek mikot. Itu tempat apa tadi? Tempat di mana ditentukan pasang niat ihram. Mau umrah tuh pasang niatnya di tempat mikot. Kalau dari Madinah, maka tempat mikotnya adalah Masjid Bi'al. Tapi buat penghuni Mekah, mikotnya di sini, Masjid Ji'ranah. Kalau di Mekah itu tempat mikotnya banyak. Ada 3 kurang lebih. Ada Masjid Ji'ranah, ada Masjid Hudaybiyah, ada Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Ada 3 tempat mikot buat penduduk Mekah kalau melakukan umrah. Artinya mereka kalau mau umrah, mereka harus kesini dulu ke mikot, dia pasang niat. Dia sholat sunnah ihram, lalu dipasang niat pakai kain ihram, baru dia jalankan umrohnya, tawaf, sa'i dan tahallul. Harus kesini. Ini Masjid Ji'ranah, karena ini tempat mikot Bapak Ibu, maka insya Allah dari Zahidatul and Travel menjalankan program yang kedua, yaitu umroh yang kedua. Buat kita semua yang pengen umroh membadalkan kepada orang yang terkasih dan tersayang sudah meninggal dunia, Ibunda mau membadalkan untuk suami kita, ada orang tua yang telah kita maafkan yang meninggal dunia, kita membadalkan, ada yang membadalkan nenek dan kakeknya, maka boleh kesempatan itu di umroh yang kedua. Akan berpamitan, kita akan kembali ke tanah air, maka ada salah satu sunnah yang muakkadah, sunnah yang penting juga, yaitu tawaf wada. Wada itu artinya pamitan. Jadi kita bertawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran lagi dalam rangka pamit, dalam rangka mau kembali ke tanah air. Tapi nggak pakai sa'i, nggak pakai kepikot, nggak pakai niat ihram, nggak pakai tahallul, hanya tawaf saja, kalau dahulu boleh dengan baju bebas, kalau tawaf wada ini boleh dengan baju bebas seperti hanya tawaf sunnah. Jadi ada tawaf sunnah juga Bapak Ibu. Tawaf sunnah itu pengganti tahiyatul masjid. Khusus di Masjidil Haram nggak ada sholat sunnah tahiyatul masjid, nggak ada. Jadi begitu bapak-bapak masuk Masjidil Haram, sholat sunnah gitu 2 rakaat tahiyatul masjid, nggak ada. Tahiyatul masjid di Masjidil Haram diubah menjadi tawaf sunnah, keliling Ka'bah 7 kali putaran, itulah tahiyatul masjidnya. Ya, tawaf sunnah itu tetap dalam keadaan wudu, tapi boleh pakai pakaian bebas. Tapi saat ini ada aturan yang boleh ke pelataran Ka'bah. Pelataran Ka'bah ini yang di sini nih hanya orang yang dengan pakaian ihram. Berarti nanti kita laksanakan tawaf wada, atau nanti bapak-bapak ada yang mau ibu-ibu melaksanakan tawaf sunnah, boleh diperkenankan tawaf sunnah sekaligus cium Ka'bah segala macam, tapi harus pakai pakaian ihram, khusus bapak-bapak. Berarti kita tawaf wada nih nanti nih semua juga kita seragamkan, semua pakai pakaian ihram. Anggap ini jok nih, kita ambil begini. Lalu yang pertama kita usapkan ke wajah, yang kedua kita usapkan ke tangan kanan dan kiri, selesai. Nah tapi ada caranya. Caranya adalah begitu kita ambil debu, sunnah kita bersihkan dulu. Boleh kita tiup, atau boleh kita gedung, teng. Tapi jangan kita hilangin, kita gedung aja, teng. Atau kita tiup, itu untuk menghilangkan debu kasar.
Takutnya ada debu kasar yang nempel gitu kayak batu-batu kecil gitu kan. Begitu kita usap buka, nempel masuk. Sakit gitu Pak. Nah ini tuh kita bersihkan dulu dengan kita tiup, lalu kita usapkan ke wajah kita. Ke wajah caranya bagaimana? Seperti berwudu Bapak Ibu. Kalau wajah itu seperti berwudu, dimulai dari ujung rambut ini tumbuh sampai janggut ke bawah sedikit, dagu bawah dikit. Nah di sini nih titiknya. Kalau ini vertikalnya, kalau horizontalnya dari daun kecil telinga kanan ke daun kecil telinga kiri. Nah, jadi begitu ambil debu, kita bersihkan, usap sekali saja dari atas, usap begini, selesai. Nggak usah 3 kali, nggak usah kayak wudhu. Kalau wudhu kan 3 kali, kalau tayamum nggak usah 3 kali, emang bedakan. Sekali aja, kita cepong muka kita, Pak. Setelah itu tangan. Nah, untuk ngambil tangan, ambil debu lagi, kita ambil debunya lagi, bersihkan lagi. Tapi sebelumnya lepas dulu setiap aksesoris yang ada di tangan. Kalau air wudhu, kita masih boleh ada cincin, masih boleh ada jam. Tinggal kita gerakkan jamnya nih, air masuk ke kulit. Tinggal kita putar cincin, air masuk. Tapi kalau tayamum, kita copot dulu semuanya. Jamnya kita copot. Untuk apa? Agar debunya nempel ke anggota tubuh kita yang di tangan. Nah, caranya begitu ambil, kita bersihkan, maka bapak-bapak kanan dulu, ambilnya dari bawah. Ingat, telapak bawah. Debu ada di telapak kita nih. Jadi debu yang di tangan kanan jangan diambil, jangan diusap. Nanti hilang debunya. Ambilnya begini bawah. Set, dari ujung tarik bawah, putar ke atas. Set. Lalu debu yang di sini masih ada, ini buat yang kiri. Set. Ke atas, selesai. Sekali atas. Atau disebut lidah. Yang posisi yang polos ini buat posisi bawah, buat sarungannya. Pertama kita yang bawah dulu. Kain ihram ini cukup panjang, tapi dia nggak nyambung karena tidak berjahit. Jadi makanya kita harus ada caranya. Pertama, kalau kita pakai biasa itu gimana Ustaz? Biasa ya kayak pakai sarung. Misalkan begini nih, ujung sama ujung kita temuin. Ya, terus kita kayak pakai sarung aja, set, gitu kan, dan selesai nih. Nah kalau begini posisinya nggak aman. Begitu Bapak membuka kaki, itu dia terbuka sebelah sini. Tuh, langsung terbuka kan. Kita kadang-kadang bapak-bapak nggak sadar. Apalagi begini, apalagi duduk nongkrong tahu kebuka. Nah ini posisi yang tidak aman. Makanya ada caranya. Caranya lipat sedikit di depan. Nah saya ulang. Caranya begini Pak. Sama seperti kayak begini sama, tapi kita tarik sedikit. Nah, tarik sedikit agar lebih ujungnya ini nih, lebihannya nih kita bisa lipat ke dalam. Sebentar. Nah, kayak gini. Set. Nah, gitu. Kita lipat ke dalam. Udah kayak sarung lagi pakainya. Ya kayak sarung nih. Kayak sarung lagi. Ini kan begini. Nah, kita lipat begini. Nah, kita gulung kayak sarung. Ingat, posisinya adalah jangan lebih dari pusar dan harus di atas mata kaki. Di pusar kita di sini nih, nggak boleh masangnya di sini Pak. Itu jadi jin dan jin kelihatan. Jadi tutup pusarnya karena aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Nah, jadi pusar kita tutup dengan kain ihram, ya. Dan posisi bawah harus di atas mata kaki, nggak boleh begini nih, nyengser gitu kan, mau ngepel jalanan gitu. Jadi kita angkat gini, posisinya adalah di atas mata kaki dan untuk pusar. Ini buat yang bawah. Nah, kalau udah pakai lipatan kayak tadi, insya Allah aman. Dia nggak akan gampang terbuka. Kita nggak perlu waspada dengan ke dalam sini. Nah, ke dalam. Nah. Ini ujung yang kita pegang ikat lagi ke belakang. Nah, kayak gini. Udah kayak baju. Ini udah aman tuh. Kalau lagi tiba, tinggal tarik, tangan keluarin. Nah, ini kalau tiba, kalau udah selesai, tutup lagi.
Ini cara pakai kain ihram. Bapak-bapak mungkin ada yang mau jadi contoh. Sampai pulangnya kita ke tanah air, sama-sama kita niatkan segala munajat-munajat kita dan membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah jami'ah syamilah maqbulah wa ila hadrati Rasulillah bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li'adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. واصرف عنا ثغر المعطين وتصرف فيه بما شئت وكيف شئت انك على كل شيء قدير. اللهم يا ولي كل خير ويا معطيا لكل خير ويا متفضلا بكل خير صل على سيدنا محمد امام اهل الخير صلاة تفتح لنا بها ابواب كل خير وتغلق بها ابواب كل خير وعلى اله وصحبه اجمعين بكل خير. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنه فضلا برحمتك نسأل وبجاه نبيك نتوسل يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسنها. اللهم بارك لنا في سفرنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا سجودنا تقبل تكفيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا بالرحم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستر يا جليل الجبار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.